Mereka pun akhirnya melakukan perjalanan di laut lepas. Di sana, mereka berpikir gimana caranya ngebangkitin semua manusia di bumi jika tempat gua cairan pembangkitnya udah hancur. Meskipun misalnya masih ada, gak bakalan bisa cukup buat semua manusia. Senku pun jelasin kalau hal itu bisa diatasi jika udah nemuin suatu alat yang terkubur di dalam kotak harta karun di Pulau Harta Karun, yaitu pulau tempat para astronot mendarat. Dengan alat itu, mereka pasti bisa ngebangkitin semua orang di bumi. Di sini juga ada flashback, yaitu sekitar 3700 tahun lalu, yang dimana ayah Senku dan timnya menyimpan semua alat dan bendanya dalam sebuah penyimpanan agar orang-orang setelahnya dan keturunannya bisa nemuin benda berharga ini nantinya. Apalagi kalau bisa sampai dikembangkan benda-bendanya. Cerita tentang pembatuan sampai sains pun diceritakan dari keturunan hingga keturunan berikutnya. Sampai pada akhirnya cerita itu sampai ke si Ruri. Jadi dulu sebelum berlayar, Ruri pernah menceritakan semua 100 cerita dari leluhurnya itu ke Senku, supaya Senku tahu apa aja cerita yang telah diwariskan itu. Setelah diceritakan, ternyata ada fakta bahwa nama-nama warga yang ada di desa itu diambil dari nama bebatuan. Balik lagi ke sekarang. Nah, di sini si Senku juga ngasih tahu bahwa benda harta karun yang dikubur itu bisa membuat si asam nitrat atau si cairan pembangkit diproduksi dalam jumlah yang tak terbatas. Nama benda itu ternyata adalah platina. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan platinum ya. Nah, platina itu kalau pakai mesin pasti bisa memproduksi cairan pembangkit dengan jumlah unlimited atau tak terbatas ya. Sebenarnya sih tanpa si platina itu Senku dan yang lainnya bisa bikin cairan pembangkit dalam jumlah banyak. Hanya aja waktunya juga bakal lama. Kalau gitu kenapa dong gak dari dulu aja bikin cairan itu sambil cari batu platina ini? Nah, langsung deh si Gen menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan nomor atau angka dumbar. Dumbar atau dambar ya, pokoknya gitulah ya. Yang dimana angka dumbar ini maksudnya adalah jumlah orang yang dapat diingat oleh orang lain. Nah, rata-rata para warga desa maksimalnya cuma bisa ingat 150 orang dan nama orang itu aja, gak bisa lebih. Makanya hal itulah yang membuat desa bisa berfungsi dengan baik, karena semua warga desa bisa ingat sama semua orang yang ada di desa. Hal ini juga ternyata pernah diterapkan oleh orang-orang terdahulu. Ternyata di kerajaan sains juga ada sekitar 150 orangnya. Maka dari itu, ini akan berbahaya jika jumlah orangnya melebihi 150 itu. Misalnya kalau kita selamatin beberapa orang aja sekarang dari pembatuan, maka jumlahnya akan lebih dari 150 orang. Nah, beberapa di antara mereka pasti ada yang beda pendapat atau gak setuju dan gak bisa dikendaliin sama Pak Kadesnya. Dengan hal itulah, pasti orang itu bakal membuat circle baru bersama orang yang sependapat dengannya. Nah, dari situ aja udah mulai tuh kekacauan yang terjadi dalam sebuah kelompok. Jadi nanti bakal ada 2 circle atau bahkan bisa lebih. Itulah yang bisa membuat kelompok semakin kacau. Maka dari itu, lebih baik sekarang mereka fokus cari cairan pembangkit itu untuk bisa produksi cairan yang banyak, supaya nanti bisa langsung selamatin semua orang sekaligus di bumi ini pakai cairan itu tanpa harus terkena angka dumbar. Tapi mereka harus nyari ke pulau apa nih? Yang pastinya ke pulau tempat ayahnya Senku mendarat. Nah, si platina ini pasti tersimpan rapih di dalam kapsul angkasa yang bernama Soyuz, yaitu kapsul luar angkasa milik tim astronotnya ayah Senku dulu. Supaya si platina ini gak hancur atau rusak, makanya dimasukin ke kapsul dan bisa bertahan selama ribuan tahun. Nah, tapi masalahnya mereka sekarang ini gak tahu di mana letak pulau harta karun itu. Sampai pada akhirnya ada satu anggota dari tim kekuatan atau power team yang tahu lokasinya. Ternyata nama orang ini tuh emang orang yang gak punya nama di desa Ishigami. Tapi sebenarnya dia punya nama.
Jadi aslinya si orang ini bukan berasal dari desa Ishigami asli, melainkan dari pulau lain yang dikirim ke desa itu. Dia pun akhirnya ditemukan oleh ibu angkatnya dari desa Ishigami. Si ibu harus berbohong ke warga desa bahwa anak itu merupakan anak kandungnya. Padahal aslinya si ibu itu mengadopsinya. Nah, nama asli orang ini adalah Soyuz. Nama itu sama persis seperti nama kapsul angkasa milik ayah Senku dulu, yaitu Soyuz juga kan. Jadi si Soyuz ini aslinya berasal dari pulau harta karun itu. Untuk itulah, siapa tahu si Soyuz bisa bantu temuin di mana lokasi pulau itu berada. Nah, karena si Soyuz berasal dari pulau harta karun itu, berarti pulau harta karun itu berpenghuni, nggak kosong. Ada warga pulau juga ternyata di sana. Tapi kan itu aneh ya, bukannya seluruh manusia telah diubah jadi batu. Kok pulau itu bisa ada orangnya sih? Ternyata orang yang ada di pulau harta karun merupakan saudara jauh dari warga desa Ishigami. Dan dulu juga keinginan para leluhur dari 100 cerita itu adalah untuk bisa sampai kembali ke daratan Jepang. Yang artinya beberapa orang yang dari pulau harta karun waktu dulu pernah berusaha untuk bisa sampai ke daratan Jepang. Ada yang gagal di tengah jalan dan ada juga yang berhasil sampai ke Jepang. Nah, dari situlah orang-orang yang berhasil sampai ke Jepang menetap di sana dan membangun desa bernama Desa Ishigami. Jadi sejatinya, para warga Desa Ishigami saat ini adalah warga Pulau Harta Karun juga. Gitu, ngerti ya? Yuk lanjut. Dengan info itu, si Chrome pun jadi kepikiran. Gimana kalau ternyata Wyman itu adalah penduduk Pulau Harta Karun? Benar juga sih ya. Si Ryusui juga setuju dengan hipotesis itu. Gimana caranya penduduk pulau itu bisa bertahan hidup kalau tanpa adanya sains? Jadi bisa aja si Wyman berasal dari Pulau Harta Karun. Si Soyuz juga di sini pingin tahu bahwa dia benar-benar berasal dari pulau itu atau bukan. Oke deh, dengan bantuan Soyuz dalam beberapa jam lagi mereka akan sampai di pulaunya. Setelah itu kita diajak jalan-jalan ke dalam kapal sains Perseus ini. Yang dimana di dalam kapal ini ada penjara si Homura dan Hyoga. Ada kasur tidur 5 tingkat, rumah kaca, antena, radar, GPS, anjungan kapal, ruang mesin, dan laboratorium. Di sini ada momen beberapa orang di kapal pada mabuk ke laut. Untungnya di sini ada laboratorium itu yang bisa bikin obat buat mereka. Oh ya, di kapal ini juga ada ruang medisnya ya. Nah, untuk lebih realistis, dimunculkanlah hujan badai yang menghadang mereka. Di saat yang lain panik, si Ryusui malah santai-santai aja, karena Ryusui yakin bahwa dia bisa melewati badai ini. Di sisi lain, Senku ngasih saran untuk bergerak lebih cepat, supaya pas sampai di pulau saat badai kayak gini, para penduduk pulau itu gak bakal sadar bahwa ada tim Senku yang mendarat di pulau itu. Jadi supaya Senku tahu dulu apakah penduduk pulau itu kawan atau lawan mereka. Dan pada akhirnya mereka sampai di pulau itu. Mereka bentar lagi bakal tahu apa aja harta karun yang terkubur di sana.